Welcome everybody to my channel Nizar Imam. Jadi seperti janji saya di video sebelumnya ya, di episode kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor konsumer ya teman-teman ya. Kita akan coba prediksi titik terendah yang menggunakan metode pair seperti dua video sebelumnya ya. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi, let's go. Oke teman-teman ya, jadi pada video sebelumnya itu saya menjanjikan 4 saham ya di sektor konsumer. Yang pertama Unilever, yang kedua itu ada ICBP, yang ketiga ada Sido Muncul, yang terakhir itu adalah Emyor. Nah ternyata teman-teman ya, ini juga membuktikan bahwa sebenarnya saya ini harus belajar lagi juga teman-teman ya. Main saya kurang jauh. Ternyata setelah saya cek, ICBP dan Sido Muncul itu baru IPO setelah tahun 2008 ya. Jadi ICBP di tahun 2010, Sido Muncul di tahun 2013. Jadi kita nggak bisa hitung kondisinya pada saat tahun 2008, di saat krisis seperti itu tuh kondisinya seperti apa. Karena kita nggak tahu ya, karena laporan keuangannya pada saat itu belum disajikan kepada publik. Seperti itu teman-teman ya. Nah akhirnya ICBP saya ganti dengan Indofood, INDF ya. Dan Sido saya ganti dengan Ultra Jaya. Nah ternyata untuk Emyor sendiri teman-teman ya, ini adalah IDN Finansial. Kita bisa lihat di sini, ini kumpulan report dari Emyor. Di sini ada yang hilang teman-teman ya. Di tahun 2008 sama 2009 laporan keuangannya tidak tersedia di IDN Financial ya. Yang artinya saya juga nggak bisa ngitung juga. Padahal sebenarnya kalau misalnya 2008 nggak ada, 2009 ada, itu sebenarnya masih bisa ya. Karena biasanya di laporan keuangan itu kan dibandingkan 2 tahun ya, dengan tahun sebelumnya maksudnya. Jadi ini karena 2008 dan 2009 nggak ada, saya kesulitan untuk menghitungnya. Jadi Emyor saya tiadakan. Jadi tinggal 3 teman-teman, Unilever, Indofood, sama ULTJ. Langsung aja kita cek. Nah ini adalah Excel-nya teman-teman ya. Saya tidak akan menjelaskan cara ngitungnya karena sudah 2 kali video saya perlihatkan cara menghitungnya. Jadi di sini langsung jadi teman-teman. Ini adalah hasil prediksinya. Memang terkesan agak dalam ya, dan mungkin istilahnya nggak masuk akal ya. Di sini kita bisa lihat Unilever 4160, Indofood 4223, dan ULTJ 387. Kurang masuk akal ya teman-teman ya. Tapi kita akan coba padukan nanti di video ini juga dengan teknikalnya ya. Jadi kita gabungkan antara hitung-hitungan fundamental dengan grafik teknikal ya, nyambung apa enggak seperti itu. Nah kita akan coba hitung. Nah sekedar informasi aja, Excel ini ya beserta dengan Excel minggu lalu itu saya sediakan di deskripsi ya, link downloadnya ya. Jadi teman-teman bisa belajar juga, bisa pakai juga, bisa edit-edit juga. Kalau misalnya saya ada kesalahan atau di sini juga teman-teman bisa koreksi dan ganti sendiri, perbaiki sendiri ya. Di sini kita bisa lihat, cuma saya ingin sampaikan ini aja. Kalau di profit ini, bagian profit ada bagi 3 kali 4, itu artinya saya menggunakan laporan keuangan kuartal ketiga. Tapi kalau nggak ada rumusnya seperti ini artinya saya menggunakan laporan keuangan full year ya. Seperti itu ya, cuma itu aja yang ingin saya sampaikan. Dan teman-teman sebelum pakai Excel ini juga saya ingin sampaikan ada 2 kekurangan kelemahan dari metode ini. Yang pertama, ini menggunakan historical view ya, yang artinya ini menggunakan pandangan ya istilahnya kondisi di tahun 2008 yang mungkin saja kondisinya pada saat itu berbeda dengan sekarang. Yang kita ketahui kan pada tahun 2008 itu krisis itu karena ya kehancuran dari sektor properti ya. Nah kalau sekarang kan karena wabah, bisa jadi kondisinya berbeda nanti ya, istilahnya seperti itu. Nah kemudian yang kedua ya, kekurangan kedua dari metode ini, kalau misalnya di tahun 2008 ternyata perusahaannya itu nggak untung, nggak bisa kita proyeksikan teman-teman ya, karena pasti pairnya waktu itu minus ya. Jadi kayak bisa kita gandengkan ya, seperti itu, nggak bisa kita compare ya. Itu kekurangannya. Sebelum pakai teman-teman harus pertimbangkan itu ya, 2 hal itu. Nah kemudian teman-teman, sebelum kita cocokkan dengan grafik teknikalnya, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu ya. Saya di sini sering ditanya ya, loh bang, itu kan dasarnya kan ada di bawah ya, kok sekarang masih naik-naik terus IHSG. Nah seperti ini teman-teman jawabannya. Ini sebenarnya saya sudah sampaikan ya teman-teman di traktir.id di stock letter nomor 6 ya. Ini di sini kita bisa lihat di sini. Ini adalah
Ya, teori ideal dari double top ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman belajar, ini namanya adalah Elliott wave ya. Ya, nanti mungkin yang belum tahu teman-teman cari aja, coba cari tahu tentang Elliott wave seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini skenario idealnya itu memang habis turun itu balik lagi teman-teman. Ada yang namanya pullback, itu ada sebelum akhirnya turun lagi. Nggak mungkin turun terus kayak gini, terus lurus terus gini, nanti nggak ada yang beli sahamnya. Jadi pasti ada naik turunnya. Kalau misalnya kemarin dari 5.700 ke 3.800 itu cepat banget, ya memang ya wajar lah kalau misalnya ada kenaikan yang cukup signifikan atau pullback yang cukup signifikan dalam waktu yang singkat, itu wajar teman-teman ya. Karena memang turunnya kemarin udah kebangetan seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini memang wajar, dan di sini juga di stock letter yang sudah saya post 2 minggu yang lalu itu saya sudah bilang ya, di sini kemungkinan akan ada pullback di sini ya, akan ada pullback. Bahkan kalau misalnya pullback ini nyampe 5.700 pun ya bisa jadi enggak. Tapi kalau nyampe ke sana teman-teman jangan kaget ya, itu namanya masih pullback. Kenapa? Karena idealnya memang seperti itu. Idealnya pasti balik ke neckline tadi. Neckline-nya ada di 5.700. Bisa jadi loh ya, tapi bisa jadi juga enggak. Teori idealnya pokoknya seperti ini. Nah, itu sudah saya sampaikan. Nah, kemudian saya ingin juga menyampaikan, saya sudah ngepost stock letter nomor 7 ya. Yang di sini intinya itu membahas kenapa sih kok resesi itu harus terjadi, kenapa kok pasti terjadi. Nah, di stock letter ini saya akan coba bahas dengan analogi ya. Dan di sini bukan textbook sifatnya. Artinya bukan teori, tapi ini merupakan opini saya. Jadi, saya istilahnya membuat pandangan dan menulis pandangan saya lah, dan ini gratis. Kalau teman-teman banyak waktu, nggak ada salahnya ini dicek untuk nambah wawasan. Tapi karena ini sifatnya opini, teman-teman bisa setuju bisa enggak, seperti itu ya. Oke, jadi langsung aja kita akan gandengkan dengan grafiknya. Kita mulai dari Unilever terlebih dahulu ya. Kita cek. Nah, Unilever ini prediksi saya ada di 4160 atau sekitar 4200 ya. Nah, kita bisa lihat itu adalah level apa? 4200 di sini. Nah, ini 4100 ini pas ya. Nah, di sini itu adalah support di tahun 2013 ya. Waktu 2013 ada bearish itu, ini jadi supportnya ya. Jadi prediksi saya mungkin bisa jadi masuk lagi sampai sini bisa ya, teman-teman. Nah, kalau sekarang kita lihat posisinya memang masih agak jauh di 7000, tapi kita harus lihat kalau misalnya di gelombang penurunan sebelumnya itu sempat nyampe di 5.400 ya, di resistennya ya pada tahun 2013 ya. Nah, turun sampai sini bisa mungkin loh teman-teman ya. Yang artinya menurut saya idealnya kalau memang Unilever teman-teman mau beli itu ada di sekitar range hijau ini. Idealnya, tapi kalau itu mau nunggu di bawah ya, kalau mau ngebom ya, kalau mau nyicil ya sekarang pun bisa. Asal di manage aja uangnya masuk itu berapa banyak ya. Jadi kalau menurut saya idealnya ada di range hijau ini ya, di situ. Nah, ini untuk Unilever. Kemudian untuk Indofood, di sini saya lihat ya, Indofood itu ada di 4223 ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah garis 4233 atau 4250. Nah, di sini kita bisa lihat ini support yang sering diuji teman-teman di tahun 2010 sampai 2013 ya, bolak-balik ini. 3 kali 4 kali bahkan lebih sering daripada titik support di sini yang diuji ini ya, diuji kemarin ini ya di 5000 ya. Ini lebih sering teman-teman ya. Dan sekarang posisi di 6300 ya. Menurut saya masih sangat mungkin untuk sampai ke sini ya, apalagi kemarin sudah sentuh 5000 ya. Jadi masih mungkin sampai ke sini masih seperti itu. Nah, Ultra Jaya ini yang kelihatannya agak nggak masuk akal teman-teman ya. Oh, sorry, salah ya, yang ini 387,6 alias 400 ya. Kita lihat level 400 itu level apa? 400 itu adalah level resisten di tahun 2011-an teman-teman ya. Di sini. Nah, ini sempat naik tinggi jadi resisten, kemudian koreksi, dan kemudian ketika dijebol lagi lari sampai 1385 hari ini ya. Nah, teman-teman harus lihat, memang masih jauh ini kelihatannya, masih sangat jauh, masih ya. Tapi kita harus lihat di sini, ini ya memang supportnya masuk akal. Kenapa? Karena di sini masih ada gap di level 500 ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belajar teknikal, gap itu ibaratnya hutang ya. Jadi seringkali gap itu harus ditutup kembali, nggak harus besok atau besoknya lagi atau lusa, tapi kira-kiranya suatu saat akan kembali ke situ. Nah, jadi di sini masih ada di 500 ini ya yang belum ditutup.
Nah, kita nggak tahu apakah di krisis kali ini akan ditutup. Kalau misalnya di krisis kali ini ditutup, bisa saja itu akan berlanjut sampai ke titik 400 ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di episode minggu depan, teman-teman yang sudah request, saya terima kasih banyak ya. Tapi kayaknya di minggu depan kita akan bahas wisdom dulu ya, wisdom dulu, karena untuk mengimbangi ya, ini kan skill termasuk ya. Kita akan bahas wisdom, tenang aja. Saya akan siapkan bahan yang jarang dibahas orang, atau bahkan nggak pernah ada yang bahas secara spesifik tentang bahan ini ya. Nah, nantikan aja di minggu depan, dan teman-teman jangan lupa tetap request, karena itu merupakan bahan saya untuk membuat video ya, kira-kira ya istilahnya apa bahan untuk episode berikutnya, itu teman-teman request aja ya teman-teman ya. Oke, gitu aja di episode kali ini, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.